Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kepadanya kita bertaubat dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Semoga kita semua dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita dan selalu mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Saya Meliawati dengan NIM 169 dari kelompok 14 akan menjelaskan secara singkat tentang larangan menimbun dan memonopoli guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis Bu Umi Musyarofah MA kelas 4D. Menimbun atau memonopoli sendiri ialah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa yang enggan dijual hingga melonjaknya harga pasar secara drastis karena stok barang yang terbatas atau hilang sama sekali. Dari sudut pandang bisnis, yaitu di mana suatu perusahaan memiliki layanan yang dibutuhkan banyak orang dan perusahaan ini dalam kondisi yang tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Perusahaan yang bersifat monopoli dapat mengambil keuntungan yang maksimal akibat tekanan yang diberikannya terhadap pasar. Dalam Bulughul Maram hadis nomor 827, wa an nasi radhiyallahu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al-muhaqalah wal mukhadarah wal mukhamasah wal mudabazah wal muzabanah, riwayat Al-Bukhari. Terjemahan hadis tersebut yaitu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadarah, menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan, mulamasah, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh, mudabazah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabanah, riwayat Al-Bukhari. Penjelasan hadis tersebut seperti contohnya menjual kurma basah dengan kurma yang kering dengan takaran yang sama. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jenis jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW karena sistem jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena di dalamnya mengandung riba. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2312, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA bahwa suatu ketika beliau membawa kurma kepada Nabi, kemudian beliau bertanya mengenai asal-usul kurma tersebut. Lalu beliau menceritakannya bahwa kurma tersebut berasal dari akal jual beli barter. Kurma kering sebesar 2 syak dan kurma yang baik itu 1 syak. Lalu Rasulullah bersabda, hati-hati, ini riba, jangan lakukan. Apabila kamu ingin membeli kurma yang bagus, maka jual dulu kurmamu yang jelek, lalu kemudian hasil penjualannya kamu berikan dengan kurma yang bagus. Nah, Dr. Nasron Harun MA mengatakan bahwa dalam syariat Islam ditetapkan hak khiyar bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dilarangnya 5 macam jual beli tersebut berhak untuk memilih atau membatalkan penjualan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli ihtikar itu sendiri dengan perincian 1. Haram secara mutlak, tidak dikhususkan bahwa bahan makanan saja, tapi hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW, mani takharaf huwa khati'un, artinya barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim 1605. Lalu yang kedua itu makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Yang ketiga, haram apabila berupa bahan makanan saja. Adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan dengan alasan hadis riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan. Sebagaimana riwayat lengkapnya ketika Nabi SAW bersabda, manik takhara wa huwa khati'un faqila li sa'idin fa innaka tahtahiru qala sa'idun inna ma'maralizi kana yuhaddisu haza al hadisa kana yahtahiru. Artinya, barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau lakukan ihtikar? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'amar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ihtikar. Hadis riwayat Muslim 1605. Yang keempat, haram ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Mekah dan di kota Madinah. Sedangkan tempat lain-lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya.
Hal ini lantaran di Mekah dan di Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya. Sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar, salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. Lalu yang kelima, boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali. Dalil dibolehkannya ihtikar tersebut seperti dalam hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala ra'aitul zina yastaru anna ta'ama mujazafatan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhauna an yabiqu hatta yawqu ila rihalihim. Artinya dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah SAW. Mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkatnya terlebih dahulu ke tempat tinggal mereka. Hadis riwayat Bukhari 131 dan Muslim 58. Jadi secara esensi, definisi di atas dan dapat dipahami bahwa ihtikar yaitu 1. Membeli barang ketika harga mahal, 2. Menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar, 3. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik, yang keempat, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak, dan yang kelima, menimbun barang yang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaul, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.